Selamat datang di saluran pengetahuan. Selama berabad-abad, banyak yang memandang agama dan ilmu pengetahuan sebagai dua kutub yang berlawanan. Namun, bagaimana jika kita menemukan titik temu, bahkan sebuah kitab yang menjadi panduan spiritual sekaligus menyimpan fakta-fakta ilmiah yang baru dikonfirmasi oleh teleskop dan mikroskop modern? Hari ini kita akan menguraikan bagian dari Al-Quran yang menunjukkan akurasi ilmiah luar biasa, membuktikan Islam telah mendahului sains modern. Kita mulai dari yang terbesar, kosmologi. Salah satu penemuan paling fundamental di abad ke-20 yang memicu teori Big Bang adalah konsep alam semesta yang terus mengembang. Ini adalah penemuan yang didasarkan pada perhitungan fisika kompleks. Namun, perhatikan surah Az-Zariyat 51 ayat 47. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata kunci di sini adalah musiun. Dalam bahasa Arab, istilah ini tidak merujuk pada perluasan yang terjadi di masa lalu, melainkan kata benda pelaku yang bermakna yang terus-menerus meluaskan atau yang memiliki kemampuan untuk meluaskan. Ini adalah deskripsi yang sangat presisi tentang alam semesta yang dinamis dan terus berekspansi, mendahului hipotesis ilmiah Hubble ribuan tahun. Mari beralih ke skala terkecil, embriologi manusia. Al-Quran secara rinci menjelaskan tahapan perkembangan janin. Surah Al-Mu'minun 23 ayat 14 memulai kronologi yang luar biasa. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah, lalu kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging, lalu kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging, kemudian kami bentuk dia menjadi makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Alaqah. Kata alaqah memiliki 3 makna. 1. Sesuatu yang melekat. 2. Gumpalan darah. Dan 3. Lintah. Penemuan ilmiah abad ke-20 menegaskan bahwa embrio pada tahap ini secara visual sangat mirip dengan lintah dan secara fungsional melekat pada dinding rahim. Kelanjutan dari ayat tersebut semakin menguatkan akurasi Al-Quran. Ayat 14 merinci urutan. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mudghah, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, otot. Penelitian embriologi modern membuktikan bahwa kartilago, tulang rawan, terbentuk terlebih dahulu, kemudian berproses menjadi tulang sebelum sel otot, daging, mulai terbentuk di sekitar tulang tersebut. Urutan ini, tulang kemudian daging, adalah fakta yang mustahil diketahui manusia pada abad ke-7.
Ilmu saraf modern, neuroscience, mengonfirmasi bahwa area otak yang bertanggung jawab atas perilaku, pengambilan keputusan, dan yang terpenting, pengendalian kebohongan adalah prefrontal cortex, PFC, yang terletak tepat di bawah ubun-ubun. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan area ini ketika menggambarkan pendusta. Surah Al-Alaq 96 ayat 16 menyebutnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, Yaitu ubun-ubun na'asiyah yang mendustakan dan durhaka. Al-Quran secara spesifik menyebut nasiyah, ubun-ubun, sebagai kazibatin khati'ah yang mendustakan lagi durhaka. Ini sangat sesuai dengan fungsi PFC sebagai pusat kontrol kebohongan dan perilaku durhaka. Ini adalah akurasi luar biasa yang mendahului ilmu neuroscience modern ribuan tahun. Di bidang oseanografi, para ilmuwan telah memetakan pertemuan antara dua lautan, menemukan bahwa air asin dan air tawar tidak langsung bercampur. Ada zona penyekat yang berfungsi sebagai batas pemisah, barzak, karena perbedaan kepadatan dan salinitas. Fenomena ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan 25 ayat 53. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Dalam pandangan sains modern, batas itu dikenal sebagai halocline, lapisan tipis di mana air dengan kadar garam berbeda bertemu. Laut yang lebih asin dan padat cenderung berada di bawah, sementara laut yang lebih tawar dan ringan berada di atas. Para ahli oseanografi baru memahaminya secara rinci melalui penelitian modern menggunakan satelit dan sensor salinitas laut. Namun, Al-Quran mengetahuinya lebih dahulu. Semakin jauh manusia menembus langit dengan teleskop, semakin dalam ia menyelam meneliti sel-sel kehidupan, satu hal menjadi jelas, bahwa apa yang ditemukan sains hari ini telah diisyaratkan oleh Al-Quran sejak berabad-abad yang lalu. Kredibilitas klaim ini diperkuat oleh pengakuan tokoh-tokoh non-muslim. Salah satunya adalah Dr. Maurice Bucaille, ahli bedah dan sarjana dari Perancis. Setelah meneliti Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya, ia menyimpulkan Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan data ilmiah yang telah diverifikasi. Penemuannya ini mengubah pandangan banyak akademisi tentang Al-Quran sebagai dokumen yang konsisten secara ilmiah.
Pengakuan berikutnya datang dari bidang embriologi, yaitu Profesor Keith Moore, seorang ahli terkemuka dan penulis buku teks kedokteran. Setelah disajikan ayat-ayat embriologi dari Al-Quran, ia menyatakan kekagumannya. Profesor Moore terkejut karena istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran, seperti alaqah dan urutan pembentukan tulang, sangat akurat dan merupakan deskripsi yang lebih baik dari tahapan embrio daripada yang dikenal dalam sains hingga abad ke-20. Beliau bahkan memasukkan informasi tersebut dalam edisi terbaru buku-buku ajarannya. Setiap penemuan ilmiah bukanlah tantangan bagi wahyu, tetapi justru pantulan dari kebenaran yang sama, kebenaran yang bersumber dari Sang Pencipta alam semesta. Al-Quran tidak turun untuk menjadi buku fisika atau biologi, melainkan kitab petunjuk yang menuntun manusia memahami tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dan ketika sains menyingkap rahasia alam, ayat-ayat itu seakan berbicara kembali, seolah berkata, melalui Quran Surah Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah tidak cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Maka setiap penemuan baru bukanlah penghapus iman, melainkan penguatnya. Karena semakin banyak rahasia alam terungkap, semakin nyata bahwa ilmu dan iman bukan dua jalan yang berlawanan, melainkan dua sayap yang sama, yang membawa manusia mendekat pada kebenaran tertinggi, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi tunduk pada kehendaknya. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan dan menambah keimananmu, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Dukungan sederhana darimu membantu kami terus menghadirkan video-video tentang keajaiban Al-Quran dan sains modern yang mengungkap tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Sampai jumpa di video berikutnya, karena setiap ayat mengandung rahasia dan setiap rahasia menuntun kita pada kebenaran.